Dan dari Barreskrim Polri bersama lapor Polda Sumut dan Sargas Polresta Deli Serdang yang tadi saya sebutkan melakukan mengecek kondisi di dalam lift, saudara, dan sudah dilakukan, hasilnya juga sudah diumumkan pula. Tim lapor juga memeriksa bagian celah antara lantai dan lift di pintu seberang yang menjadi lokasi jatuhnya korban. Dan kalau kita lihat, saudara, celah yang berada di lift Bandara Kuala Namu ini cukup lebar. Menurut polisi lebarnya sekitar 60 cm. Bayangkan, saudara, 60 cm. Anda keluar pintu lift, Anda melangkah, jaraknya lebar. Jadi ini yang bisa dikatakan, yang disebutkan Ombudsman juga mengatakan ada kelalaian di sana. Dan sekarang masih didalami proses investigasi. Dugaan adanya kelalaian dari pihak bandara pun mencuat. Menurut Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia, Trubus Rahadiansah, konstruksi lift tidak memenuhi standar keamanan. Mengingat seharusnya pintu lift tidak dapat dibuka dengan mudah. Dan buntut dari kasus ini, 5 orang personel Bandara Kuala Namu dinonaktifkan. 2 diantaranya merupakan pejabat senior manajer teknik dan 3 personel security yang membidangi CCTV. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasi Ahmad Rifai melalui Head of Corporate Secretary and Legal PT Angkasa Pura Aviasi Dedi Al-Subur dalam siaran persnya. Dan sedangkan mengenai rekaman CCTV yang beredar, pihak bandara mengaku saat pengecekan CCTV sempat terjadi kendala pada CCTV di area lift. Warga pun sempat melihat CCTV tetapi hanya berada di area luar lift atau area bandara yang lain. Pihak bandara kemudian mengecek ulang setelah jenazah korban ditemukan bersama pihak kepolisian. Dan kembali tetap melakukan pengecekan pada area-area tertentu di luar yang sudah tadi di cover, kemudian termasuk pada area CCTV di dalam lift. Namun pada saat pengecekan itu sebelum memasuki jeda waktu yang kejadian, yaitu sekitar pukul 20.35, nah 20 berapa itu agak goyang dan tidak jelas dan ada semacam ada terang bagian ini. Nah, informasi dari pihak petugas seperti itu, sehingga proses pemantauan beralih kepada area yang lainnya. Pakar telematika Abimanyu angkat bicara soal sejumlah kejanggalan pada rekaman CCTV. Di antaranya, framing terlalu dekat dengan objek, yang artinya video seolah-olah diperbesar pada objek. Padahal tujuan CCTV untuk merekam seluruh area lift. Kedua, jenis CCTV yaitu dom seperti tertera dalam CCTV harusnya bisa menjangkau area lebih luas. Bukan hanya terpusat pada satu arah seperti yang terlihat di CCTV yang beredar, saudara. Kemudian tanggal yang tertera pada rekaman CCTV bukan merupakan tanggal asli kejadian, melainkan tanggal di mana rekaman tersebut direkam ulang. Lalu rekaman yang terputus-putus. Semestinya rekaman CCTV akan menunjukkan tayangan aktivitas secara penuh. Namun dalam rekaman CCTV yang beredar justru terlihat terputus-putus adegan demi adegan. Sementara hal lain yakni fakta soal lift yang menuai pertanyaan. Seperti terdapat celah yang cukup lebar di pintu keluar lift, yakni sekitar 60 cm. Kami ulangi lagi 60 cm. Perlu kita garis bawahi. Secara umum, celah ini terlalu lebar di bagian pintu depan ataupun pintu belakang lift. Dan kedua, pintu lift mudah terbuka meski tidak di tempat yang tepat. Hal ini menuai pertanyaan akan faktor keamanan jika pintu sebuah lift begitu mudah dibuka, bahkan oleh korban yang bertubuh tidak terlalu besar. Saat ini hanya mampu dibikin zoom, berarti ada suatu kesalahan. Dan ini pasti bukan suatu kesalahan setting belakang. Ya, karena ini CCTV ini dipasang dan bandara sudah ada bertahun-tahun. Berarti semuanya implementasinya ini juga pakai standar kan, apalagi untuk bandara sekelas yang kayak di Kuala Namu. Itu coverage-nya semuanya standar di semua tempat. Kenapa pas di sini yang diberikan kepada media, itu kenapa cuma sepotong? Ada yang berupaya ditutupi. Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menduga adanya kelalaian dalam perawatan sarana dan prasarana bandara, terutama lift, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dugaan ini muncul setelah bersama petugas dari otorita bandara melakukan sidak ke terminal Bandara Kuala Namu.
memeriksa kondisi sejumlah lift yang ada di terminal keberangkatan dan kedatangan Bandara Kuala Namu. Lantai yang tidak boleh buka terbuka pada saat yang tidak di lantai yang tidak pas, ingat itu. Jadi ada kesalahan. Ini kan ke situ, ya. Ini kan dugaan kelalaian dalam yang sementara dalam perawatan sarana dan prasarana bandara, terutama liftnya, ya kan? Nah di situ kelalaiannya, ya kan? Mestinya harus itu tidak boleh terjadi sebagai sebuah bandara yang penyelenggara pelayanan publik. Mereka ini bertanggung jawab wajib memberikan prasarana yang prasarana yang memberi rasa aman dan keselamatan kepada semua penggunanya. Tragedi tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan dari lift Kuala Namu ini semestinya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pertama, soal keamanan fasilitas publik, dan yang kedua, betapa pentingnya untuk lebih responsif terhadap adanya laporan orang hilang di suatu tempat. Semoga tak ada lagi kasus serupa.